Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jika kalian adalah orang yang suka dengan petualangan, maka ini adalah tontonan yang pas buat kalian. Jungle, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Yossi Ginsburg, seorang mantan tentara Israel yang dia bisa selamat setelah lebih dari 3 minggu dia tersesat di dalam hutan tanpa adanya perbekalan. Di video kali ini saya akan permisalkan bahwa saya adalah Yossi Ginsburg dan saya akan ceritakan bagaimana saya tersesat di hutan dan bagaimana saya bisa bertahan hidup di sana. Oke, langsung saja. Inilah alur cerita dari film Jungle. Let's go. Aku adalah Yossi Ginsburg. Aku meninggalkan Israel tahun 1980 setelah 3 tahun mengabdi di tentara. Aku begitu ingin melarikan diri dari jalur yang buruk itu. Kau tahu, sekolah, universitas, pekerjaan, pernikahan, anak-anak, bukan kehidupanku. Aku ingin ada perbedaan, mengalami hal yang luar biasa, dan menjelajahi tempat yang asing. Mencari suku pedalaman, dan harta karun yang tersembunyi di jantung hutan yang tergelap. Yang tentu saja, akhirnya aku ada di sini. Itu adalah Markus Tam, dan aku baru mengenalnya di kapal ini. Dia adalah seorang guru dari Swiss yang sedang cuti panjang. Kau akan sulit untuk tidak menyukainya. Sosok yang berkarakter dan berjiwa bak malaikat. Belum pernah kutemui siapapun seperti dia sebelumnya. Morning. Morning. She likes you. Dan itu adalah Kevin. Aku sudah pernah dengar soal Kevin Gale. Dia adalah seorang legenda di antara komunitas backpacking. Sebab dia sudah mendaki seluruh Amerika Selatan. Memotret foto yang luar biasa. Aku juga tahu dia adalah teman dekat Markus. Carl. Dia adalah Carl. Aku bertemu dengannya di sini. Seolah dia tahu tentang diriku, dia menceritakan tentang keindahan hutan dan apa yang ada di dalamnya. Dia mengajakku untuk masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan suku Toromonos, yang hanya sedikit orang di muka bumi ini yang tahu tentang keberadaan mereka. Aku tergiur dengan semua yang diucapkannya, seolah dia menyuguhkan makanan yang sangat lezat di hadapanku. One generation, all of the Indios gone, last of the hidden world gone. That's what you're dreaming of, right? Aku pun mengajak kedua temanku untuk ikut bersamaku. Mereka tak yakin dengan apa yang aku ceritakan. Tapi Carl, dia benar-benar bisa membius mereka berdua, sebagaimana dia membiusku untuk ikut bersamanya. Dan keindahan hutan pun sudah terbayang-bayang di benakku. Some gold. Yeah. The gold. Yeah. Whatever happened to talking amazing shots, like once in a lifetime shots? Come on, you have to come with us. It'll be an adventure. Yeah. Okay. Fine. Okay. We're going to have the best time. Keesokan harinya kami menyiapkan perbekalan secukupnya. Tak banyak makanan yang kami bawa. Carl bilang, kita tidak akan kelaparan di hutan. Luar biasa. Dia begitu percaya diri, membuat kami semua semakin yakin dengannya. Get lost in the jungle. Can't starve in the jungle. I'm gonna miss all this stuff. Room for it. Aku pun berangkat bersama Carl dan kedua temanku. Kami mendarat di Apollo dan masuk ke dalam hutan rimba Madidi. Tak ada rasa takut sedikit pun. Justru sebaliknya, kami merasa senang berada di sana. Stupid hats. It's protect. Setelah 3 hari menyusuri jalan hutan, aku benar-benar takjub melihatnya. Sekelompok manusia hidup di tengah hutan belantara bersama anak-anak dan keluarga mereka. Mereka tampak senang, tanpa beban hiruk pikuknya perkotaan.
Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan. Semakin ke dalam, hutan semakin sulit untuk dijelajahi. Bukan hanya aku yang mulai kelelahan, kurasa teman-temanku juga. Carl melihat seekor monyet besar. Kemudian dia membidiknya dan menembaknya. Lalu dia membunuhnya dengan gagang senapan. Kejam, sangat kejam. Kami bermalam di sini, menyalakan api dan menyantap buruan kami. Ini pertama kalinya aku makan daging monyet. Marcus. Hanya Markus yang tidak makan. Entah karena dia jijik atau karena kasihan dengan monyet itu yang dibunuh secara keji oleh Carl. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan. Markus mulai kewalahan. Kakinya mulai lecet-lecet karena panjangnya dan sulitnya perjalanan. Entah kenapa, aku bersikap dingin pada Markus. Begitu juga dengan Kevin. Aku menganggap dia menghambat perjalanan ini. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah temanku. Keesokan harinya Kevin mendapatkan ide yang sangat bagus. Dia mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan melalui sungai, agar Markus tak terlalu banyak berjalan. Kami semua setuju, kecuali Carl. Entah kenapa dia tak setuju dengan ide ini. Tapi dia tetap ikut dengan kami, karena voting 3 lawan 1. Is it runnable? I guess. Well, then it's doable. Marcus? Yeah, okay. 3 against 1. We go in the river. Mulai kami membuat rakit dan melanjutkan perjalanan melalui sungai. Carl terlihat aneh. Dia nampak panik berada di atas air. Apalagi arus semakin deras. Seolah dia hilang kontrol. Panik dan panik. Konflik pun terjadi di sini. Carl memutuskan untuk menepi dan membuat kemah di sini. Guys, this is it. Okay, Carl. So now you're giving orders, you can't just... We camp here. Tomorrow we Pagi-pagi sekali kami berkemas, dan aku melanjutkan perjalanan. Tapi sial, Carl memutuskan untuk tidak ikut. Go ahead, good luck. Tentu saja ini membuat kami berpikir melanjutkan atau tidak, Is this about the karena dia rapids? adalah pemandu kami. I'm hiking to Impurama Street. Shit. But I am telling you, we can do this river. Akhirnya aku dan Kevin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melalui sungai, dan Markus kembali ke Asar Yamas bersama Carl. Carl memberi arahan kepada kami, memberitahu kami bahwa ada jeram di semua tempat. Carl memperingatkan kami bahwa di Mal Poso San Pedro akan sangat berbahaya. Arus di sana sangat deras, dan tidak ada tepian karena ada tebing di setiap sisinya. Dia memperingatkan jangan sampai kami masuk ke ngarai, dan menepilah sebelum sampai di sana. Kami pun berpisah. Markus dengan Carl dan aku bersama Kevin meneruskan perjalanan melalui sungai. Sejauh ini perjalanan sangat menyenangkan. Kami sangat menikmatinya. Sungguh pemandangan dan pengalaman yang luar biasa. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kami salah prediksi. Ngarai yang kami kira 1 jam lagi baru akan kami lewati, ternyata sudah di depan mata. Arus semakin deras. Kami mendayung rakit sekuat tenaga untuk sampai ke tepi. Tapi kami terlambat. Kami masuk ke ngarai dan